Setiap tanggal 10 November, kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, ini tuh lebih dari sekedar tanggal di kalender loh. Ini tentang semangat kepahlawanan yang abadi. Dan cara terbaik buat memahaminya, ya lewat kata-kata para pahlawan itu sendiri. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Seringnya kan, kalau kita ngomongin perjuangan, yang kebayang langsung senjata dan pertempuran. Tapi, menurut Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama kita, semuanya itu berawal dari pikiran. Kemerdekaannya sejati itu lahir saat kita berani berpikir untuk diri sendiri, bebas dari rasa takut. Nah, pola pikir inilah yang nantinya akan diuji habis-habisan di jalanan Surabaya. Dan dari pikiran yang merdeka itu, lahirlah sebuah kekuatan batin yang, luar biasa. Martha Christina Tiahahu, pejuang muda dari Maluku, seolah mengingatkan kita kalau keberanian sejati itu nggak diukur dari kekuatan fisik. Tubuh kita bisa aja lelah, bisa terluka, tapi semangat yang lahir dari pikiran merdeka, itu abadi, nggak akan pernah pudar. Semangat ini kemudian menyebar luas dari satu orang menjadi sebuah gerakan. HOS Cokro Aminoto nunjukin kalau kepahlawanan itu bukan cuma soal berani sendirian, tapi gimana caranya menginspirasi dan membimbing orang lain. Kata kuncinya bukan memerintah, tapi menuntun. Ini dia inti kepemimpinan yang bisa menggerakkan sejarah. Dan nggak ada ujian kepemimpinan yang lebih berat daripada saat sebuah ultimatum diletakkan di hadapan bangsa yang baru saja merdeka. Kata-kata penuh semangat tadi itu bukan cuma teori ya. Ada satu momen dalam sejarah kita di mana semua idealisme ini diuji sampai ke titik puncaknya. Sekarang kita akan pergi ke Surabaya pada 10 November 1945. Jadi, Hari Pahlawan itu secara khusus untuk memperingati pertempuran Surabaya. Dan ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah perang besar pertama bangsa kita sebagai negara merdeka melawan pasukan asing. Pertempuran ini benar-benar jadi simbol perlawanan kita terhadap kolonialisme. Semuanya terjadi begitu cepat. Gencatan senjata tanggal 29 Oktober rasanya sia-sia. Cuma selang sehari, Brigadir Jenderal Malabi tewas dan situasinya langsung meledak. Kemarahan pihak Inggris memuncak dan lahirlah sebuah ultimatum dengan batas waktu yang nggak bisa ditawar. 10 November, jam 6 pagi. Inti dari ultimatum itu cuma satu. Serahkan semua senjata kalian. Sebuah perintah yang sangat jelas. Sebuah pilihan yang tegas untuk rakyat Surabaya. Menyerah dan tunduk atau melawan dan menanggung akibatnya. Menurut kalian pilihan apa yang mereka ambil? Ya, mereka memilih untuk melawan. Dan akibatnya adalah pertempuran yang begitu mengerikan, sampai-sampai dijuluki sebagai neraka. Inilah harga yang harus dibayar karena berani mengatakan tidak. Rakyat Surabaya menolak ultimatum itu mentah-mentah. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertempuran dahsyat yang meluluh lantakkan kota selama 3 minggu tanpa henti. Coba bayangkan, 3 minggu hidup di dalam neraka. Harga dari perlawanan itu sangat-sangat mahal. Sekitar 20.000 rakyat Indonesia kehilangan nyawa. Dan yang paling bikin hati ini miris, mayoritas dari mereka itu bukan tentara, tapi warga sipil biasa, laki-laki, perempuan, anak-anak. Inilah harga kemerdekaan yang dibayar dengan darah. Tapi perlawanan itu begitu sengitnya, sampai-sampai pasukan Inggris yang senjatanya super lengkap pun menderita kerugian besar. Tercatat sekitar 1.600 prajurit mereka tewas, terluka, atau hilang. Ini nunjukin betapa gigihnya perlawanan arek-arek Surabaya. Dan dampak kemanusiaannya luar biasa besar. Diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, mengungsi dari kota yang udah jadi medan perang. Kota itu benar-benar hancur lebur. Tapi, dari puing-puing dan kehancuran itulah lahir sebuah warisan yang abadi. Gimana caranya sebuah kota yang hancur justru bisa bangkit menjadi simbol kepahlawanan nasional? Coba dilihat transformasinya. Sebelum pertempuran, Surabaya hanyalah sebuah kota yang dihadapkan pada ultimatum. Tapi sesudahnya ia terlahir kembali sebagai kota pahlawan. Bukan lagi sekedar lokasi konflik, tapi jadi simbol perlawanan seluruh bangsa. Bukti nyata kalau semangat kita nggak bisa dipadamkan. Pengorbanan di Surabaya ini seolah-olah menggemakan semangat para pahlawan dari era-era sebelumnya. Persis seperti yang dikatakan Pangeran Antasari, para pejuang itu hidup untuk rakyat. Dan kalaupun harus mati, mereka mati demi kehormatan. Prinsip inilah yang jadi bahan bakar perjuangan mereka. Dan ini ditegaskan lagi oleh Ratu Kalinyamat. Kehormatan itu tidak bisa dibeli. Harga diri sebuah bangsa itu tidak bisa ditawar. Para pejuang di Surabaya paham betul soal ini.
Mereka rela mengorbankan segalanya demi sesuatu yang jauh lebih berharga dari nyawa mereka sendiri, martabat dan tanah air. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Setelah kita memahami sejarah dan semangat di baliknya, apa artinya menjadi pahlawan di zaman sekarang untuk kita? Ternyata, kepahlawanan itu punya banyak wajah. Nggak harus selalu tentara di medan perang. Syahrir itu seorang politisi, Cokro Aminoto seorang pemimpin, bahkan W.R. Supratman seorang komposer. Ini membuktikan kalau kontribusi heroik itu bisa datang dari mana saja, dari ruang kelas, panggung politik, atau bahkan dari alunan melodi. Setiap bidang punya pahlawannya sendiri. Dan kita kembali lagi ke titik awal. Dr. Cipto Mangunkusumo memberi kita sebuah pemikiran penutup yang sangat kuat. Perjuangan yang sejati, perlawanan yang punya makna, harus lahir dari pikiran yang merdeka. Tanpa itu, perlawanan kita cuma jadi letupan emosi sesaat, bukan perjuangan yang terarah. Jadi, poin krusialnya adalah semuanya dimulai dari pikiran. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan bersama. Dengan semangat para pahlawan sebagai panduan dan dengan pikiran yang merdeka sebagai senjata kita, perjuangan apa yang perlu kita hadapi hari ini?